Suasana malam menyelimuti kota. Jalanan terlihat begitu sepi dan sunyi. Di antara suasana kota yang sepi tersebut, terlihat seorang pria dalam kondisi mabuk, yang mana ia merupakan prajurit kerajaan. Di sana nampak pria tersebut masih kesal dengan Ian yang telah mengancamnya di siang sebelumnya. Ia mengumpat dan berniat untuk tetap menggoda ibu Ian. Sementara itu, saat pria tersebut akan menuju ke tempat tinggal ibu Ian, tanpa disadari olehnya, bayangan seseorang mengintai dan mengikuti dari belakang. Sosok tersebut melangkah mendekat. Di sana sosok itu mengatakan jika ia akan memberi pelajaran pada pria yang berniat jahat sebelumnya. Lalu tanpa basa-basi ia merapal sihir Paralyze. Sihir itu seketika menghentikan langkah kaki pria kampungan yang berniat jahat itu dan tanpa membuatnya bisa bergerak lagi, kecuali mulutnya saja yang masih bisa berbicara. Lalu di antara hening malam dan sinar purnama, siluet kedua bayangan orang tersebut dinampakkan. Mereka berdua berada tepat di atas jembatan, dan sosok yang menggunakan sihir itu mengatakan jika pria tersebut tidak akan bisa bergerak dalam beberapa waktu ke depan. Kemudian dalam hening itu, sosok misterius tersebut kembali mengatakan bahwa inilah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sihir. Kembali pada cerita, di sana sosok misterius itu mengatakan ke pria tersebut tentang niatnya sebelumnya yang ingin berbuat aneh-aneh pada ibunya. Mendengar pertanyaan itu, si pria ketakutan bercucuran keringat dingin di wajahnya. Lalu saat membuka jubah, ternyata sosok tersebut adalah Ian. Di sana dengan dingin, ia mengingatkan jika dirinya pasti akan mengawasi pria tersebut. Mendengar hal itu, ekspresi si pria tampak kesal tapi juga ketakutan. Akan tetapi, Ian tak peduli sama sekali. Di sana ia menjabarkan kasusnya dengan berkata, "Hari ini kau telah dipermalukan oleh anak dari pelayan dapur rendahan. Dan karena itu kau minum alkohol karena dipermalukan. Lalu berkeliaran tanpa arah dalam kondisi mabuk. Dan kau tergelincir dari jembatan," ungkap Ian sembari ia menceburkan pria tersebut. Lalu dilanjut dengan nada dingin dan pelan. Ian berkata, "Seperti itulah kau mati." Kemudian setelah membunuh pria yang menggoda ibunya itu, tatapan Ian tampak kosong. Ia memikirkan apakah tindakannya ini tidak masalah, karena sebelumnya ia berjanji pada diri sendiri akan melakukan penebusan dosa kehidupan lamanya. Sementara saat ini ia telah melakukan sesuatu yang jauh dari hal tersebut. Padahal dalam rencananya, ia berniat mengubah kembali pilihannya supaya ia dapat membersihkan darah di tangannya. Namun Ian sendiri mematahkan rencananya tersebut dengan berpikir jika dirinya tidak bisa sepenuhnya menghapus seluruh darah di tangannya, yang artinya ia tak menyesali tindakannya saat ini. Karena baginya, ia hanya ingin melindungi orang berharga di hidupnya, dan ia akan melakukan segalanya demi itu. Walaupun di saat bersamaan, ia juga berharap supaya tidak lagi menodai tangannya dengan darah. Ian lalu menatap ke arah sungai dan berkata bahwa ia sangat dendam dan benci kepada pria sebelumnya dan tak akan mengampuninya. Di sana mata Ian begitu tajam, menatap mayat pria tersebut yang sudah terapung. Setelah itu Ian kembali teringat sesuatu, yaitu orang yang telah meracuninya. Tak lain adalah Ragnar, seseorang yang telah mengkhianati persahabatan mereka. Namun di sana Ian memikirkan tentang penyebab Ragnar kenapa bisa berkhianat kepadanya, karena dirinya masih merasa samar dengan apa yang telah terjadi di kehidupan sebelumnya. Singkat cerita, di sebuah rumah, nampaknya Ian telah kembali. Di sana dirinya mengeluh karena terlalu banyak memikirkan segala sesuatu yang terjadi pada hidupnya. Apalagi saat ini ia merasa begitu kewalahan dan kehabisan mana setelah sebelumnya menggunakan sihir Paralyze. Ia tak menduga hal tersebut bisa terjadi, dan oleh karena itu harapannya tertuju pada tubuh kecilnya supaya bisa tumbuh dengan cepat. Kemudian fokus Ian beralih, pandangnya tertuju pada sosok ibunya yang sudah tertidur di atas ranjang. Sembari memandang tubuh dan wajah ibunya, Ian mengamati sosok tersebut sambil mengatakan jika di kehidupan sebelumnya setelah setahun dirinya masuk di akademi sihir sampai mendaki sebagai penyihir kelas pertama, sedangkan ibunya itu tinggal seorang diri di tanah Moklian hingga meninggal karena sakit.
Di sana Ian menyesali kehidupan lamanya karena dirinya tak bisa membuat ibunya melihatnya menjadi penyihir hebat yang dipenuhi kekayaan. Oleh sebab itu di kehidupan saat ini, dengan tekad yang bulat, Ian berjanji akan melindungi ibunya dan membuat ibunya bahagia. Atas dasar itu, Ian berharap dan berdoa supaya ibunya bisa panjang umur dan bisa hidup bahagia bersamanya. Karena penyesalan terbesar Ian di kehidupan sebelumnya adalah dirinya yang tidak mampu melindungi teman-teman dan keluarganya. Maka dari itu di kehidupan saat ini, ia menginginkan kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Keesokan harinya, tepatnya di pusat kota kerajaan Green River. Di balik kerajaan besar itu, diperlihatkan seorang kaisar. Ia adalah kaisar kerajaan Green River, Terry Green River. Di sana sang kaisar membaca sebuah laporan tentang yang dipikirkan si pemilik menara. Lalu kaisar memanggilnya. Ia adalah seorang penyihir kelas 5 dan pemilik menara Ivory yang bernama Ivory Herbe Leon. Di sana Ivory ingin menyampaikan tentang suatu keluhan. Mendengar itu kaisar mulai penasaran. Lantas Ivory tanpa basa-basi lagi lalu langsung menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan mana. Bahwa menurutnya mana adalah spirit yang bersirkulasi di seluruh darah. Tak berhenti di situ, Ivory juga menegaskan jika seseorang mampu menggerakkan spirit tersebut atas kesadarannya sendiri, maka mereka akan langsung bisa diakui sebagai penyihir. Adapun untuk memakai sihir, yakni dengan cara mendorong otak mana melalui sebuah teknik, ditambah dengan suatu metode untuk menyatakan sihirnya. Maka dari itu, hal yang menjadi keluhan Ivory adalah segala teknik dan metode sihir normalnya bisa dipelajari di akademi, seperti yang sekarang dilakukan dan kebanyakan penyihir lakukan. Namun bagi Ivory, ada sebagian orang yang menyatakan jika mereka mempelajari teknik dan metode sihir secara pribadi. Fakta lain yang ditemukan Ivory bahwa mereka ini juga mampu menggunakan sihir kelas pertama dengan bebas, seperti penyihir pertama. Kemudian Ivory menceritakan penyihir pertama bahwa pada zaman dahulu kehadirannya mampu menemukan kesesuaian terhadap mana tanpa perlu diajari penggunanya dan menyatakan sihir dengan sendirinya. Dan hal itu merupakan sebuah legenda di antara para penyihir. Kaisar yang mendengar tentang cerita penyihir pertama mempertanyakan apakah kehadiran penyihir pertama itu seperti kehadiran seekor naga di sebuah legenda atau mitos. Mendengar pertanyaan itu, Ivory menegaskan jika naga hanyalah sebatas ilusi. Sementara cerita tentang penyihir pertama merupakan kebenaran mutlak. Lalu Ivory kembali pada pembahasan bahwa kedatangannya untuk mengonfirmasi tentang adanya penyihir yang memiliki kehendaknya sendiri itu. Seorang penyihir yang bisa dikatakan mirip penyihir pertama. Oleh sebab itu ia rela datang ke tanah Moklian. Di sana Ivory juga menambahkan jika benar ada penyihir yang seperti itu tanpa dilebih-lebihkan laporannya, maka bagi Ivory kemampuan penyihir tersebut benar-benar sangat berbahaya. Mendengar apa yang disampaikan oleh Ivory, Kaisar nampak memikirkannya sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Tak lama kemudian terdengar ketukan dari pintu. Di sana Kaisar menanyakan apakah itu pangeran. Dan memang benar bahwa yang datang adalah pangeran. Kemudian Kaisar menyuruh pangeran untuk masuk ke ruangannya. Hingga tak lama kemudian, akhirnya pangeran menampakkan dirinya. Dia adalah putra mahkota Green River yang bernama Hayden Green River. Di sana Kaisar yang nampaknya telah memanggil pangeran Hayden untuk datang. Lalu dengan rasa hormat, Hayden menanyakan maksud dan tujuan kenapa dirinya dipanggil. Sebelum memberi perintah ke Hayden, Kaisar menjabarkan jika Hayden ini terakhir kali berada di luar istana sudah 5 tahun yang lalu ketika berpatroli bersamanya untuk melihat panen yang hasilnya buruk. Oleh sebab itu, Kaisar akan menyuruhnya kembali untuk pergi keluar istana lagi menjalankan sebuah tugas yang sifatnya sementara. Di sana Kaisar menjelaskan jika pangeran akan pergi bersama kesatria kerajaan menengah, 300 prajurit dan 3 penyihir kelas 3. Adapun perintah yang diberikan oleh Kaisar adalah pergi ke tanah Moklian Segeram. Dan perintahnya adalah membawa seorang anak yang bernama Ian Page. Mendengar nama Ian Page, pangeran nampak terkejut dan sedikit penasaran.
Karena tugas tersebut seperti tidak wajar sebab banyak sekali pasukan hebat yang harus ia bawa untuk menemaninya. Tapi melihat raut wajah pangeran yang nampak ragu itu, hampir saja kaisar membatalkan perintahnya. Karena bagi kaisar, pangeran ini tidak terlalu peka terhadap segala sesuatu yang terjadi di kerajaan. Oleh sebab itu, kaisar berniat menyuruhnya untuk melupakan perintah tersebut dan akan menyuruh pangeran yang lain melaksanakan tugas itu. Lantas mendengar sindiran dari kaisar, Pangeran Haydn dengan panik memohon kembali akan menerima tugas tersebut. Dan ia berjanji akan menyelesaikan tugas itu tanpa ada kesalahan sedikit pun. Lantas dengan wibawanya, kaisar pun berpikir sejenak sebelum mengambil sikap. Sampai akhirnya keputusan kaisar pun tetap menyuruh Pangeran Haydn ini untuk berangkat. Di samping itu, ia juga memberi nasihat kepada pangeran supaya mempersiapkan keberangkatan dengan matang. Karena tugas ini akan menjadi perjalanan yang begitu panjang menuju ke arah utara. Setelah itu, pangeran pun izin keluar dari ruangan kaisar. Kemudian kembali pada percakapan Ivory dan kaisar. Di sana Ivory juga sebenarnya izin berpamitan akan kembali lebih dulu untuk menyiapkan segala sesuatu. Namun sebelum itu, Ivory menyampaikan bahwa sebenarnya para penyihir sangat benci keluar dari istana. Oleh sebab itu, tugasnya saat ini adalah untuk meyakinkan para penyihir supaya mau ikut serta menemani pangeran dalam menyelesaikan tugasnya. Mendengar apa yang disampaikan Ivory, kaisar hanya terkekeh dan membenarkan ucapan Ivory, lalu menyetujui keputusan Ivory untuk melaksanakan keinginannya. Tak lama kemudian, Ivory pun keluar dari ruangan kaisar. Saat di luar ruangan, Ivory disambut salah seorang penyihir. Di sana penyihir tersebut menanyakan apakah Ivory ini akan kembali ke menara Ivory. Dan di sana Ivory tidak membenarkan hal tersebut. Karena dirinya akan pergi ke suatu tempat untuk melakukan pemberhentian. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di kediaman Ian. Di sana Ian merenung tentang suatu hal yang menyangkut dirinya, bahwa ada kemungkinan pemilik menara Ivory dan keluarga kerajaan akan melakukan sesuatu sesegera mungkin. Alasan Ian berpikir demikian karena beberapa waktu lalu dirinya telah diakui sebagai penyihir oleh seorang penyihir yang mengujinya. Karena ia telah memenuhi 2 syarat penting sebagai penyihir. Oleh sebab itu, besar kemungkinan penyihir yang mengunjunginya akan langsung melapor kejadian tersebut kepada atasannya. Tapi semua itu sebenarnya memang rencana Ian dari awal. Sebab menurut Ian, kerajaan saat ini sedang putus asa mencari seseorang yang berbakat, yang mampu menemani Pangeran Haydn. Akan tetapi di sisi lain, pemilik menara Ivory yang saat ini membimbing Pangeran kelima Ragnar ada kemungkinan membutuhkan lebih banyak orang berbakat untuk bertugas di menaranya. Maka dari itu ada sebuah kemungkinan bakal terjadi konflik antara keluarga kerajaan dan menara Ivory. Di sana Ian memikirkan tentang posisinya yang entah akan memihak keluarga kerajaan atau menara Ivory. Namun pilihan lain yang sudah disiapkan olehnya adalah tidak memihak siapapun dan akan berjalan pada jalurnya sendiri. Karena ia sendiri yakin dengan potensi besar miliknya yang tanpa batas. Maka dari itu Ian memutuskan untuk menjadi orang yang tidak bisa dimanipulasi untuk sekarang ini. Singkat cerita diperlihatkan kondisi di luar, yang mana di sana rombongan prajurit dan salah seorang penyihir sedang berkumpul. Kemudian penyihir itu langsung persiapan dan memanggil nama Ian dari luar rumahnya. Ternyata ini merupakan panggilan resmi dari kerajaan. Sontak Ian terperanjat, tak menyangka dengan apa yang terjadi. Karena dirinya telah mendapatkan panggilan mulia, sebuah panggilan yang sebelumnya telah ia perkirakan dan ternyata sudah secepat itu terjadi. Kemudian ia langsung keluar dari rumahnya dan menemui penyihir yang memanggilnya. Di sana penyihir tersebut menyampaikan jika dia mendapat surat perintah untuk memanggilnya. Maka dari itu sebelum pergi ke kerajaan, penyihir tersebut berniat mengajarinya tentang etika keluarga kerajaan. Di sana Ian hanya mendengarkan tanpa berkata apapun. Lalu tiba-tiba ia berlutut dan berpose tentang etika keluarga kerajaan. Melihat Ian yang tiba-tiba melakukan hal tersebut sebelum diajari, penyihir itu bertanya-tanya dan sedikit kaget karena pose tersebut begitu sempurna.
Ia berpikir apakah si Ian ini benar-benar baru pertama kali melakukan pose tersebut. Lalu setelah itu, tanpa menunggu waktu lama dengan bola kristal di tangan, sang penyihir mulai mengaktifkan bola kristal tersebut. Bola kristal itu berisi pesan dari Kaisar bahwa Kaisar telah mengakui bakat Ian dan mengakuinya sebagai penyihir kerajaan. Di samping itu, Kaisar juga mengizinkan nama Ian Page ditulis dalam daftar penyihir Menara Ivory. Tak hanya itu, Kaisar juga mengundang Ian untuk datang ke istana kerajaan. Dan ia telah mengutus putra mahkota tertua untuk menjemputnya. Maka dari itu, Kaisar berharap supaya Ian mendapat perjalanan terbaik menuju istana. Sementara Ian sendiri, sembari dirinya mendengarkan pesan Kaisar, dalam hati ia mengatakan jika dirinya dapat melihat langsung niat Kaisar. Setelah mendengarkan surat perintah Kaisar dari bola kristal, Ian kembali berdiri. Sementara itu, kapten pasukan bertanya ke penyihir apakah Ian sudah bisa dibawa ke kastil istana. Di sana penyihir pun mempersilahkan untuk membawanya. Lalu kapten pasukan itu berjalan menemui Ian. Dan ia memperkenalkan diri sebagai Kapten Arnold, seorang kapten kesatria Moklian. Di sana Arnold juga menyampaikan jika daerah kekuasaan Moklian telah diberi kehormatan untuk mengawal seorang pangeran dan penyihir Ian. Kemudian setelah itu Kapten Arnold menyuruh Ian untuk bersiap terlebih dahulu sebelum mereka berangkat. Singkat cerita, di sebuah rumah bangsawan Moklian, kemudian diperkenalkan seorang bangsawan yang menguasai wilayah Moklian. Ia adalah Markus. Nampaknya di sana Markus sedang menunggu rombongan Ian. Sebelum menyambut Ian dan rombongannya, Markus mengatakan kepada kedua anaknya, Raffi dan Margaret, supaya mereka berhati-hati dan menjaga ucapannya. Dan juga menyuruh mereka untuk memperlakukan penyihir dengan penuh hormat. Bagi Markus, Ian Page ini, meskipun dirinya masih muda tapi tidak mengubah kenyataan bahwa dia merupakan penyihir kerajaan. Di sisi lain, saat Markus melihat Ian, ia menyadari jika sosok Ian ini memiliki bakat yang mampu menarik perhatian Kaisar secara langsung. Maka dari itu bagi Markus tidak ada ruginya untuk ramah dan menyambut seseorang seperti Ian. Kemudian Markus dengan hangat langsung menyambut kedatangan Ian dan rombongannya. Singkat cerita, akhirnya Ian singgah sementara di rumah bangsawan Moklian. Nampaknya Ian menjadi pusat perhatian. Di antaranya ada dua orang pelayan sedang membicarakan tentang penyihir yang masih bocah dan mampu mengeluarkan api dari tangannya. Mereka begitu memuji Ian yang sangat luar biasa karena melihat Ian berada di tempat latihan selama 15 hari berturut-turut. Sementara itu di tempat latihan, Ian memang nampak sedang berlatih dengan serius. Di sana ia mencoba menarik nafas panjangnya. Lalu ia mulai mengangkat tangannya dan seketika langsung merapal sihir Force Nova. Yang mana sihir tersebut adalah sihir es yang langsung membekukan benda yang menjadi target percobaannya. Efek dari sihir itu juga membekukan area sekitarnya, menjadikan tempat pijakannya dipenuhi dengan es beku yang luar biasa. Namun bagi Ian, ia merasa jika sihirnya tersebut masih belum bisa dikatakan cukup. Ia merasa jika sihirnya belum sempurna. Alasan dibalik itu tentu saja berkaitan dengan kehidupan sebelumnya. Yang mana di kehidupan sebelumnya ia bukan hanya mampu membekukan seluruh tempat latihan, tapi juga seluruh kastil Moklian. Maka dengan perbandingan tersebut, ia merasa jika dirinya harus berlatih lebih keras lagi. Di sana dia juga menyadari jika tubuhnya saat ini memang terbatas dan ia berniat mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk menutupi kekurangan mananya. Saat sedang merenungi itu, dari arah lain seseorang memanggilnya dengan begitu panik. Di sana pelayan tersebut dengan sangat panik meminta pertolongan dan menyampaikan jika penguasa telah hilang. Mendengar itu, Ian sedikit terkejut dan ragu. Lalu pelayan menjelaskan bahwa penguasa belum kembali semenjak melakukan perburuan goblin dari hari kemarin. Di samping itu, Tuan Muda Raffi dan para kesatria juga ikut rombongan yang belum kembali. Usaha yang telah dilakukan adalah mengerahkan seluruh pasukan. Namun tak ada hasil dari pencarian tersebut. Mendengar informasi itu, Ian bertanya-tanya dan menduga jika mereka pasti belum mati. Karena di kehidupan masa lalunya,
Ia mengingat jika Markus akan mati di tangan pembunuh bayaran musuh, tepatnya sebelum perang penyatuan istana yang nanti akan terjadi di masa depan. Sementara untuk anaknya, Raffi Moklian, ketika perang penyatuan terjadi, ia akan meninggalkan seluruh daerah kekuasaan dan melarikan diri. Oleh karena tindakannya itu, ia akan dieksekusi setelah perang usai. Setelah mengingat itu, kemudian Ian menanyakan kenapa tidak meminta bantuan kepada penyihir Marco yang lebih baik darinya. Pelayan tersebut lalu menjawab jika penyihir Marco sedang berada di dalam misi lain dan posisinya berada di luar daerah kekuasaan. Mendengar apa yang disampaikan itu, dalam hati Ian bertanya-tanya kenapa penyihir diutus pergi di luar daerah kekuasaan. Lalu Ian menduga apakah itu disebabkan oleh dirinya yang telah kembali. Karena selama ia hidup, kejadian seorang penyihir yang diutus keluar daerah kekuasaan untuk ditugaskan sangat jarang terjadi. Maka dari itu ia menyimpulkan jika semua ini pasti berkaitan dengan dirinya yang telah kembali. Di sana ia meyakini semua itu berkaitan dengan dirinya, karena beberapa waktu lalu telah terjadi laporan rahasia menyangkut dirinya mengenai kemunculannya yang disampaikan kepada pemimpin Menara Ivory. Dan menurutnya semua yang terjadi saat ini bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Dalam keheningan itu, Ian menyadari jika senjata terhebat yang dimilikinya saat ini adalah bahwa ia dapat memprediksi masa depan. Maka dari itu, jika terjadi kematian pada Markus Moklian, maka dapat mengubah arah masa depan dan dirinya bisa kehilangan senjata terhebatnya. Suara pelayan lalu memecah keheningan Ian, bahwa pelayan tersebut terpaksa meminta bantuan kepadanya. Dan di sana, karena ia merasa hal ini berkaitan dengan masa depannya, akhirnya ia mau membantu bekerja sama dalam proses pencarian. Tak hanya itu, ia juga bertekad untuk mencegah kematian tersebut, apapun yang terjadi.